I love you so. Hey, that's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what. Kalian tahu gak sih gimana cara Shopee itu ngatur sistem logistiknya? Aku dengar-dengar mereka juga punya struktur organisasi yang rapi banget. Iya dah, Shopee punya struktur organisasi logistik yang terintegrasi, mulai dari manajemen gudang, manajemen pengiriman, seperti tim teknologi. Semua divisi ini berkoordinasi sama departemen lain seperti customer service dan manajemen produk yang prosesnya lancar dan awal sampai akhir. Bener banget, Shopee juga menggunakan sistem manajemen investor berbasis cloud. Jadi mereka bisa pantau stok secara real time di berbagai lokasi gudang. Apalagi dengan bantuan teknologi AI, mereka bisa memprediksi permintaan berdasarkan data penjualan dan tren pasar. Jadi stoknya selalu optimal dan biaya penyimpanannya juga bisa ditekan. Nah, terus soal pengiriman gimana sih? Kayaknya Shopee punya jaringan kurir yang luas banget kan? Oh iya, betul. Shopee itu bekerja sama dengan banyak penyedia logistik seperti JNT, Ninja Van, dan Pos Indonesia. Pengirimannya diprioritaskan berdasarkan lokasi dan waktu pesanan. Shopee juga punya opsi pengiriman cepat untuk daerah metropolitan. Terus juga menurut laporan tahunan, itu waktu pengirimannya rata-rata mereka berkurang 10% di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Gitu. Oh iya, aku juga pernah baca kalau semisal Shopee juga mengembangkan API yang kemungkinan penyedia logistik pihak ketiga terhubung langsung dengan platform mereka. Jadi pembeli bisa melacak status pengiriman secara real time di aplikasi Shopee. Ditambah lagi, Shopee juga punya SLA atau Service Level Agreement dengan mitra logistik buat memastikan kualitasnya nyaman dan layanannya juga terjamin. Keren ya, selain itu Shopee juga memanfaatkan teknologi Big Data dan Machine Learning buat menganalisis pola pembelian dan mengoptimalkan rute pengiriman. Contohnya selama kampanye promosi, mereka bisa mengalokasi lebih banyak sumber daya ke area yang permintaannya tinggi. Nah, ini efektif banget soalnya mereka bisa meningkatkan efisiensi pengiriman sebesar 15% selama promosi besar di tahun 2023. Wah, jadi kalau misal barangnya tidak sesuai atau rusak gimana ya? Gimana Shopee nangani pengembalian barang tersebut? Nah, Shopee kebetulan punya tuh kebijakan pengembalian yang jelas. Kita juga bisa ngajukan pengembalian barang lewat aplikasi. Terus setelah disetujui, Shopee juga bakal bekerja sama dengan mitra logistik buat ngatur pengembalian barang dari kita. Menurut data dari Q2 2024, 90% itu pengembalian barang diproses dalam waktu 7 hari kerja. Efisien banget kan? Shopee juga kayaknya serius banget loh memastikan kecepatan dan akurasi permintaan ya. Itu kayak gimana sih? Iya, Shopee pakai algoritma buat optimalkan rute pengiriman dan distribusi beban kerja kurir. Mereka juga meningkatin jumlah gudang lokal buat ngurangin jarak pengiriman. Hasilnya pada 2023, 80% pesanan di wilayah perkotaan bisa dikirim dengan waktu hanya 2 hari kerja. Terus soal keamanan barang selama pengiriman gimana? Nah, Shopee menerapkan standar keamanan yang ketat. Mereka punya pelacakan paket real time dan prosedur khusus buat barang bernilai tinggi. Nah, ini ternyata bisa nurunin tingkat kehilangan barang sampai di bawah 0,1% pada tahun 2023. Oke, kalau gitu buat produk yang besar atau berat gimana cara ngatur logistiknya ya? Shopee pakai layanan pengiriman khusus dengan alat berat dan transportasi yang sesuai. Mereka juga punya tim yang khusus menangani barang-barang besar dan barangnya sampai tujuan tanpa ada kerusakan. Menurut data dari Q4 2023, 98% produk besar berhasil dikirim tanpa kerusakan. Wah, berarti dampak pertumbuhan pesanan pada sistem logistik mereka kayaknya besar ya. Apalagi kalau lagi musim belanja besar. Iya, betul banget lah. Selama punya musim belanja seperti Harbolnas, pesanan bisa melonjak sampai 3 kali lipat. Shopee antisipasi ini dengan nambah kurir dan ningkatin kapasitas gudang sementara. Hasilnya, tingkat pengiriman tepat waktu tetap di atas 90% selama periode proyek itu. Tantangan terbesar Shopee dalam sistem logistik mereka apa ya? Tantangannya terbesar tuh ada manajemen pengiriman di daerah terpencil. Soalnya infrastrukturnya tuh nggak selalu memadai gitu loh mbak. Jadi nanti Shopee itu mulai bekerja sama dengan penyedia logistik lokal buat ngatasin semua masalah ini. Nah, menurut data internal, mereka tuh berhasil ngurangin waktu pengiriman di daerah terpencil sebesar 20% pada tahun 2023.
Nah, guys, dari tadi ini kita bahas Shopee mulu nih. Oh iya ya. Nah, kalau Tokopedia kalian tahu nggak gimana mereka mengintegrasikan layanan logistiknya buat ningkatin efisien pengiriman? Nah, kalau Tokopedia aku tahu nih, Tokopedia punya program yang pertama itu ada toko cabang dan yang kedua ada dilayani Tokopedia. Mereka kerjasama dengan mitra logistik seperti JNE, Si Cepat, dan Gosen. Jadi penjualan dan pembelian pembeli punya banyak opsi pengiriman. Dengan sistem ini, Tokopedia bisa optimalkan jalur distribusi dan mengurangi waktu pengirimannya. Iya, aku juga pernah baca ternyata kalau analisis data transaksi mereka itu juga menunjukkan kalau pengguna pakai yang opsi pengiriman terindikasi ini lebih cepat terima barangnya dibanding yang nggak pakai layanan itu. Bener banget. Tokopedia juga memanfaatkan data analitik untuk meningkatkan efisiensi logistiknya. Mereka menganalisis pola pembelian dan pengiriman di berbagai daerah. Dari data itu, mereka bisa prediksi permintaan dan alokasi sumber daya logistik jadi lebih efisien. Misalnya mereka bisa tentuin lokasi gudang yang paling optimal buat percepat pengiriman. Menarik juga ya, aku juga pernah baca. Dengan pendekatan berbasis data ini, Tokopedia berhasil mengurangi waktu pengiriman rata-rata 15% dalam 1 tahun terakhir. Dampaknya juga kelihatan dari kepuasan pelanggan. Jadi sistem logistik terpadu ini beneran ngaruh ke kepuasan pelanggan ya? Iya, Iya, betul. Dari survei kepuasan pelanggan yang dilakukan Tokopedia, 85% pelanggan merasa lebih puas setelah sistem logistik terpadu ini diterapkan. Keterlambatan pengiriman berkurang dan kendala layanan meningkat, yang juga membantu ningkatin rating penjual serta loyalitas pelanggan. Tapi pastinya itu ada kendala nggak sih, tantangan buat implementasi sistem logistik terpadu ini? Iya, salah satu tantangan terbesar adalah koordinasi antara berbagai mitra logistik dan penyesuaian teknologi yang digunakan masing-masing pihak. Tapi Tokopedia mengatasi ini dengan menggunakan API yang bikin integrasi data dan komunikasi jadi lebih lancar. Mereka juga ngasih pelatihan dan dukungan teknis ke mitra logistik biar mereka bisa manfaatin sistem ini dengan efektif. Pantesan aja hasilnya efisien, operasional mereka juga meningkat dan tingkatan kekalahannya pengiriman berkurang. Tokopedia benar-benar serius dalam pengelolaan logistiknya ya. Iya, betul ya. Oh, guys, maaf ya aku motong pembicaraan. Aku mau sholat maghrib dulu ya. Oke. Maaf ya. Bye. Oke.